nama saya Nabila Febrianti dari kelas 242A dengan NIM 2409308110016. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam teknologi dan informasi. Materi pertama itu ada aspek dan pengertian etika teknologi informasi. Nah, etika teknologi informasi adalah cabang dari etika yang membahas norma dan prinsip moral terkait penggunaan teknologi informasi. Nah, aspek penting dalam etika teknologi informasi ini ada privasi, yaitu hak individu untuk menjaga data pribadinya. Kemudian aksesibilitas, yaitu keadilan dalam akses terhadap teknologi. Kemudian ada keamanan, yaitu perlindungan data dan sistem dari akses tidak sah. Kemudian ada akurasi, yaitu kebenaran dan keadaan informasi yang disebarkan. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, yaitu penghormatan terhadap karya cipta digital. Kemudian yang kedua itu aspek bisnis dalam teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dalam bisnis mencakup berbagai aspek. Antara lainnya itu ada efisiensi operasional, itu penggunaan TI untuk mempercepat proses bisnis. Kemudian ada inovasi produk dan layanan, yaitu teknologi informasi mendukung penciptaan produk baru. Kemudian ada komunikasi bisnis, yaitu seperti email, sistem ERP, dan platform kolaborasi. Kemudian ada pengambilan keputusan, yaitu big data dan analisis data mendukung strategi bisnis. Kemudian ada e-commerce, yaitu transaksi online yang menjadi model bisnis baru. Kemudian materi selanjutnya yaitu pentingnya membina etika bisnis. Nah, membina etika bisnis penting karena meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, mengurangi risiko hukum dan reputasi, menciptakan budaya kerja yang sehat dan profesional, kemudian mendorong tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kemudian mendukung keberlanjutan dan kepatuhan pada standar global. Kemudian yang keempat yaitu ada aplikasi etika bisnis dalam teknologi informasi. Nah, ada beberapa bentuk aplikasi etika bisnis dalam teknologi informasi. Di antaranya itu melindungi data dari pelanggan dari kebocoran atau penyalahgunaan, tidak menggunakan software bajakan. Kemudian ada transparan dalam penggunaan data dan algoritma. Kemudian menghindari manipulasi informasi atau hoax digital. Dan terakhir memastikan AI dan sistem otomatis tidak diskriminatif. Kemudian kelima itu etika profesi dalam teknologi informasi. Nah, etika profesi TI ini adalah seperangkat norma dan tanggung jawab moral yang harus diikuti oleh profesional teknologi informasi. Nah, di antaranya itu menjaga kerahasiaan informasi klien atau perusahaan, kemudian menghindari konflik kepentingan, mengembangkan sistem yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya bertindak jujur dalam pekerjaan dan pelaporan proyek. Kemudian yang terakhir mengikuti standar profesi seperti kode etik dari ACM atau IEEE. Nah, kemudian ada penegakan hukum dalam teknologi informasi. Nah, penegakan hukum di bidang TI ini bertujuan untuk mengatasi kejahatan siber dan pelanggaran etika digital. Contohnya Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Kemudian ada hukum hak cipta digital untuk melindungi software dan konten. Kemudian ada hukum perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang PDP. Kemudian ada sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran teknologi informasi. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga seperti Kominfo, Cybercrime Police, dan BSSN. Nah, ada 4 objek teknologi informasi termasuk isu-isu privasi dan isu-isu akurasi. Nah, ada isu-isu privasi, yaitu privasi dalam teknologi informasi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Nah, masalah yang sering muncul pengumpulan data tanpa izin, misalnya dari media sosial atau aplikasi. Kemudian penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, pemantauan aktivitas pengguna tanpa persetujuan, kemudian kebocoran data atau data breach yang merugikan individu. Contohnya yaitu kasus kebocoran data pelanggan oleh perusahaan digital. Kemudian isu-isu akurasi. Nah, akurasi ini merujuk pada ketepatan dan kebenaran data atau informasi yang disimpan, diproses dan disampaikan. Nah, masalah yang mungkin timbul, data yang salah atau tidak diperbarui dapat menyebabkan keputusan yang keliru. Kemudian ada kesalahan input atau sistem bisa menyebabkan kerugian besar.
Kemudian ada manipulasi data secara sengaja oleh pihak tertentu. Contohnya kesalahan dalam sistem informasi rumah sakit yang menyebabkan salah pemberian obat. Kemudian ketiga ada isu-isu kepemilikan atau ownership, yaitu objek ini berkaitan dengan siapa yang memiliki hak atas informasi atau perangkat lunak. Nah, isu umum meliputi ini hak cipta digital atas software, dokumen, gambar, dan lain-lain. Kemudian ada pelanggaran lisensi atau pembajakan software. Kemudian ada pencurian konten digital tanpa izin pemilik. Contohnya penggunaan software bajakan dalam instansi atau perusahaan. Kemudian keempat, isu-isu aksesibilitas, yaitu aksesibilitas menyangkut hak dan batasan seseorang dalam mengakses teknologi atau informasi. Nah, isu yang sering muncul yaitu ada kesenjangan digital antara daerah maju dan terpencil. Kemudian diskriminasi akses berdasarkan status sosial, ekonomi, atau disabilitas. Kemudian sistem yang tidak ramah pengguna atau difabel. Contohnya website pemerintah yang tidak bisa diakses oleh penyandang tunanetra. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.